Oke, Bung Rocky, ini saya mau ngajak Anda untuk berbincang. Ini sebenarnya kalau buat kita itu serius nggak serius ya. Tapi buat kelihatannya Nasdem menjadi soal yang serius karena eh, Nasdem Sumatera Utara nih khususnya sedang mensomasi LSI Beni JA gitu yang membuat sebuah hasil publikasi survei disebutkan bahwa suara Anies itu di Sumatera Utara itu tinggal 5% gitu ya. Padahal tadinya 4 bulan yang lalu itu 32%. Jadi turunnya luar biasa dalam 4 bulan. Dan biasanya kalau turun seperti ini kan turun gila-gilaan ini pasti ada faktor-faktor yang sangat dramatis gitu yang membuat seseorang elektabilitasnya turun luar biasa gitu. Sementara disebutkan bahwa Ganjar di sana 65% dan Prabowo 30%. Saya kira mungkin lagi ngantuk atau lagi apa gitu ya bisa yang menginput datanya gitu dan sudah terlanjur dipublikasi gitu. Makanya sekarang disomasi gitu. Ini kasus pertama yang ajaib nih, karena serius. Jangan terlalu Kalau serius dia, ya. Jangan terlalu iya, serius. Kak. Ini pertama kali ada partai yang tersinggung dengan hasil survei. Sebaliknya ada partai yang surveinya abal-abal tapi senang karena dinaikin kan. Iya, Jadi iya. itu bedanya tuh. Tetapi kalau kita lihat secara metodologi, memang ada kecurigaan bahwa dropnya itu jauh sekali itu. Walaupun nanti akan ada keterangan bahwa ini kan hasil apa namanya analisis lokal dari data nasional tuh. Tetapi selalu ada problem kalau dia analisis lokal dan itu penggalan sebetulnya dia diekstrak dari data yang mana tuh. Itu poinnya. Nah, itu yang mungkin harus ada perdebatan publik secara metodologi. Tetapi yang menarik adalah Nasdem kebakaran jenggot itu. Karena memang itu bagi Nasdem ini bukan soal metodologi, ini soal black campaign kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya atau negatif campaign tuh. Jadi memang kita kita dorong aja supaya oke, ada debat, dibuka metodologinya. Lalu yang paling penting adalah setelah metodologi dana survei itu datang dari mana. Nah, kalau misalnya Nasdem menemukan bahwa dana survei itu datang dari istana, masuk akal bahwa istana memang tidak menghendaki Anies atau datang dari PDIP maupun Gerindra. Itu agak susah sebetulnya tuh. Karena bagi bagi PDIP dan Gerindra mending dia survei dirinya sendiri daripada survei Anies kan. Itu Iya. soalnya begitu. Jadi cuma ada dua kemungkinan, apakah LSI itu disponsori oleh istana atau dia dipakai oleh oligarki untuk negatif campaign. Jadi dua-dua itu sebetulnya kita mendahului sebetulnya konklusi publik karena publik menduga-duga apa sebetulnya kita sebut aja cuma dua kemungkinan itu tuh kenapa Iya. Nasdem marah tuh kan itu intinya. Juga publik sebetulnya dengan kasus ini dibuka sudah lama kan publik bertanya-tanya lembaga survei ini benar apa enggak sih? Jadi udah saya dorong supaya LSI oke, ajukan semacam keterangan terbuka tentang pertanggungjawaban metodologi dan pertanggungjawaban keuangan. Cuma dua soal itu yang ditunggu oleh publik. Ya, ya. Dan saya kira apa ya, memakai common sense saja seperti yang saya sebutkan tadi tidak ada dalam sejarah ada seorang kandidat gitu ya, kemudian angkanya turun gila-gilaan seperti itu hanya dalam 4% dan tanpa nggak ada faktor apapun gitu. Yang terjadi kan perubahannya sekarang ini adalah kalau kita mau sebut yang mungkin faktor itu satu bergabungnya Caimin dengan Anies Baswedan itu bisa plus bisa jadi minus, oke. Okay. Yang kedua ada downgrade lewat ya Syahril Yassin Limpo dalam kasus korupsi. Tapi kan ini tidak berlangsung pada tidak terkait langsung dengan kandidat. Mungkin yang terkena pada Nasdem itu pun Partai. Nasdem di Sulawesi Selatan bukan di Sumatera Utara begitu. Itu itu juga kita mesti ada semacam intuisi ya, intuisi sosiologis bahwa Anies itu kendati tetap dihalangi oleh Jokowi, justru dia meledak di mana-mana tuh. Justru karena dihalangi itu. Di Hmm. Medan juga begitu tuh. Poinnya kan kita mau lihat bahwa memang ada ide perubahan pada wilayah Anies. Walaupun saya tetap kritik bahwa begitu Caimin masuk ya mungkin perubahannya mesti dinegosiasikan. Tetapi bagi publik dia nggak peduli. Dia peduli bahwa Anies tetap calon presiden dan gairah itu yang dimunculkan. Apalagi Anies sudah pasti akan bertanding kalau nggak dihalangi ya karena Ya, persyaratannya udah dia penuhi itu punya ya, wakil ya. presiden Hmm. dibandingkan dengan yang sekarang yang dua partai ini Pak Prabowo dan Ganjar belum punya wakil presiden. Tetapi seperti yang orang inginkan, orang mau tahu ini kerjaan lembaga-lembaga survei ini ngapain sebetulnya. Jadi di situ tuh, apalagi Nasdem udah pasti Nasdem naik darah kurang ajar loh. Jadi sebetulnya
Udah balas saja somasi itu dengan keterangan bahwa oke, kita akan buka debat publik dan tentu proposal paling gampang ya lu survei sendiri dong supaya bantah itu nggak bisa begitu karena Ya, surveinya mahal. Jadi jangan ambil keuntungan dari kemampuan survei. Jangan misalnya LSI bilang ya kalau begitu Nasdem survei sendiri. Loh, bukan itu jawabannya. ya. Orang mau lihat kejujuran dari LSI. Jangan bilang bantah aja, bukan bantah itu soal kedua, tapi pertanggungjawabkan dulu metodologi dan dana survei itu. Ya, ya. Dan saya kira menarik ya kalau ini jadi presiden begitu karena kan sebenarnya yang dipersoalkan oleh publik bukan hanya LSI gitu ya, banyak Ya, ya, ya. lembaga survei lain juga melakukan semacam itu dan kita tahu mereka juga ada asosiasinya dong. Saya kira ini justru jadi momentum buat kita untuk mendorong ini. Ayo buka sama-sama dan publik yang dibuka kepada publik dan publik yang akan menilai gitu nanti. Nah ini kalau asosiasi itu kan asosiasi diatur antara mereka sendiri kan, Ah itu ya, juga. setuju, Jadi setuju. mesti ada sebut aja external oversight committee gitu. Ya, Dan ya. itu pakar-pakar statistik dari universitas-universitas yang ternama itu bisa Hmm. dipakai itu ahli komunikasi politik untuk menilai kecenderungan black campaign di dalam isu itu kan itu bisa dilihat kan. Kita Ya, bisa monitor sebetulnya kan dengan gampang itu kalkulasi-kalkulasi di dunia maya ini di iCloud misalnya untuk melihat kecenderungan arah mana sebetulnya 5% itu dimaksudkan untuk membantu Anies supaya lebih bersemangat lagi atau justru untuk mendegradasi sehingga orang merasa bahwa ya nggak mungkin 5% itu dalam satu minggu itu balik lagi jadi 30% kan nggak bisa begitu kan. ya, Jadi tetap kita lihat ada poin dari Nasdem yaitu kecurigaan bahwa ini adalah negative campaign. ya. Ya, dan tentu saja wajar kalau mereka kemudian jadi uring-uringan. Iya tuh uring-uringan itu adalah hal untuk kan Nasdem mencurigai ini Anies disponsori oleh rakyat, oleh relawan. Hmm. Tiba-tiba ada survei yang secara drastis menurunkan elektabilitasnya. Itu berarti ada pesan dari tempat lain tuh. Dari mana? Ya paling mungkin ya dari sana kan. Kan nggak mungkin dari tempat lain. Masa FRN yang pesan surveinya? Ya, ya. Tapi menariknya kan ini somasi ya, Bung Rocky belum bukan dilaporkan ke polisi loh ya. Kalau ke somasi ini bentuknya kan semacam memberikan warning gitu untuk memberikan penjelasan. Jadi ini tidak dilaporkan ke polisi karena itu kita dorong ini untuk jadi wacana publik dan menurut saya ini kalau terjadi ini bahkan sangat bagus dan akan membuat lembaga-lembaga survei lain itu juga akan lebih berhati-hati apalagi kan mumpung Ya, ya pilkada betul betul. belum terjadi dilaksanakan gitu. Ya saya kira itu poin betul tadi Harus bahwa supaya lembaga lain jangan ikuti hal yang mungkin bagi Nasdem buruk tuh. Jadi supaya kita nggak ada kecurigaan, silakan LSI kita dorong ada perdebatan publik di situ tuh. Ya, Somasi itu harus dijawab dengan data akademis, bukan menuntut pembuktian terbalik itu. Bahwa Anda juga bisa lakukan survei ya. Kalau saya nggak, kalau saya misalnya nggak punya kapasitas untuk itu, maka saya nggak mungkin membantah hasil survei yang harganya 2 miliaran kan. Jadi tetap secara etis mestinya LSI yang datang, oke, kalian somasi kami akademisi, maka kami tidak akan minta kamu untuk lakukan riset lagi. Kami aja yang bertanggung jawabkan data itu kan. Kan tradisinya begitu kan. Jadi ya. siapa yang membuat dalil, dia yang mesti membuktikan. Bukan diminta untuk bikin survei tandingan, enggak. Dalil dari LSI bahwa Anies turun ke 5%. Entah dari mana dia turunnya, maka dalil itu yang mesti dia buktikan itu bahwa memang terjadi penurunan. Jadi hanya itu sebetulnya. Lalu yang kedua, orang akan tuntut lembaga-lembaga yang lain juga boleh nggak lakukan hal yang sama. Jadi bagus juga kalau LSI jadi pintu masuk supaya lembaga-lembaga lain lakukan juga pertanggungjawaban etis Ya. dan finansial. Ini kan bukan kalau 5 dari 32% koma sekian kemudian jadi 5% itu bukan bukan turun, Bung Rok itu terjun bebas, free fall itu, baik. Nah jadi ya ini saya kira memang common sense saja ya harus dipertanggungjawabkan kepada publik karena kalau tidak ya itu akan berbahaya buat bagi Anies, bagi Nasdem terutama yang jadi pendukungnya Anies ini memang betul kalau mereka menganggap loh ini apa-apaan nih maunya ini cari jadi gara-gara ini mau mau black campaign gitu. Mungkin juga LSI sudah bersiap-siap buat kasih keterangan. Dia akan 5% kan di
di Medan, di ujung Padang kan sekian persen tuh. Jadi dia akan bikin kompilasi baru kan. Tetapi orang akan tuntut. Kenapa di wilayah itu 5%? Itu ekstraknya dari mana tuh? Itu cross tabulasi dengan variabel apa? Itu semua pertanyaan metodologi sebetulnya. Supaya kita nggak berbohong lah. Kalaupun ternyata benar, maka berarti Nasdem capernya doang kan. Kan itu intinya begitu kan. Tetapi kita mesti kasih semacam kecurigaan awal bahwa lembaga-lembaga ini dari dulu, dari berapa kali pemilu itu tetap dianggap lembaga yang disponsori oleh kekuatan modal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Ya, dan metodologinya juga ditutup kan, itu hanya itu kan. Jadi ya. kecurigaan publik itu sekaligus menjadi pelajaran supaya survei itu berlangsung secara metodologi benar dan secara finansial jernih kan itu. Ya, 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 karena saya sendiri juga banyak sekali dapat pertanyaan dari beberapa orang gitu yang masih penasaran. Ini sebenarnya mereka ini lembaga survei, ya, terutama para pemilik-pemilik yang sering muncul di televisi, sering memberikan komentar di media online. Mereka ini lembaga survei atau mereka di buzzer? Itu kan pertanyaannya, karena mereka susah membedakan, narasinya mirip seperti buzzer banyak di antara mereka ini. Ya kita tinggal lihat sebetulnya tuh LSI itu kecenderungannya eh, arah surveinya itu terhadap siapa tuh, partai mana tuh? Apakah Gerindra atau PDIP membooking LSI? Kan itu juga pertanyaan etis tuh. Kalau di booking ya mesti dibilang bahwa kami bekerja untuk memantau elektabilitas Pak Prabowo. Kami Ya. bekerja untuk memantau elektabilitas eh, Ganjar. Bekerja untuk artinya dibayar untuk itu kan, mesti begitu kan. Nah, terhadap Anies juga ditanyakan hal yang sama, apakah kalian bekerja untuk Anies? Ternyata tidak misalnya tuh, maka kecurigaan makin tinggi kan. Kan gampangnya begitu kan, itu kan simple logic saja. Ya, ya. Saya kira justru ini buat kita sih lucu, tapi justru kita dorong ya. Kalau kalau perlu jangan hanya Nasdem, juga partai-partai lain yang merasa misalnya mereka di downgrade oleh lembaga-lembaga survei dan kemudian secara kalkulasi nggak masuk akal, secara ilmiah juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, lakukan somasi sehingga banyak nanti forum-forum seperti ini, forum-forum pertanggungjawaban yang kita buat, dan yang kita sepakat tadi jangan diserahkan pada asosiasi lembaga survei ya, Bung Rocky ya. Betul, dan itu juga sekaligus ada surveyor yang memberitakan bahwa likability pada Pak Jokowi masih 80%, tetapi endorse powernya tinggal 7% misalnya. Kan itu mesti persoalin, bagaimana bisa begitu? Coba sama Siapa aja. siapa yang lakukan somasi kalau begitu, Bung Rocky, yang untuk yang Ya, itu siapa yang masuk. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Makin asik. iya. Eh, Oke, kalau ini nggak perlu disurvei, ini udah Oke, pasti terima kebiasaan. kasih. Yuk, Yap. thank you.